kita berriqaq tentang kelembutan hati, bab ke-9. Babu zahabis solihin wa yuqalu az-zihabu al-matar. Bab zahabus solihin, bab perginya orang-orang soleh. Nah, gitulah terjemah harfiah nama, atau semakin berkurang artinya, karena sudah banyak yang pergi, yang meninggal. Jadi judulnya ini intinya bab semakin berkurangnya orang-orang yang soleh. Hadisnya ada satu nih di bab ini. Hadisnya an Mirdasin al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazhabus solihuna al-awwalu fal awwalu wa yabqa hufalatun kahufalatis syairi awit tamri la yubalihimullahu balatan. Dari Mirdas al-Aslami, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang soleh pergi, al-awwalu fal awwalu teh satu persatu lahnya terjemah maksud nama, terjemah harfiah nama, yang awal kemudian yang awal. Nah, saat orang-orang yang soleh pergi satu persatu, wayabqa hufalatun kahufalatis syair awit tamr, maka dan tinggallah sampah, aduh ini beratnya tinggallah ampas lah terjemah harfiah namanya, seperti ampas kurma atau gandum atau ampas kurma. La yubalihimullahu balah, yang tidak dipedulikan oleh Allah. Itu terjemah harfiahannya ya. Sekali lagi nih, dari Mirdas al-Aslami, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang soleh pergi satu persatu. Ya, orang-orang yang soleh meninggal, artinya ya meninggal satu persatu, dan tersisalah di dunia ini manusia-manusia sampah, ampas, seperti ampas dari gandum atau kurma. La yubalihimullahu la yubalihimullahu balah, Allah tidak mempedulikan mereka. Itu ya terjemah harfiahnya. Hadis yang seperti ini ada beberapa dengan lafaz yang berbeda ya, yang intinya ini termasuk ciri-ciri kiamat. Nah, ciri-ciri telah dekatnya kiamat. Dan kalau melihat akhirnya, kalau sebutannya akhir zaman gitu ya, akhir zaman itu artinya kan dulu kehidupan di dunia ini anggaplah ya dimulai ketika Allah menempatkan Nabi Adam alaihi salam. Nah, mulailah gitunya ada kehidupan di dunia ini
karena dunia ini tidak abadi, maka ya pasti akan berakhir ya. Kalau sekarang sih dunia belum berakhir. Dunia belum berakhir ya, karena dunia ini sementara. Tentu kapan awalnya gitu ya dari kehidupan di dunia ini dan kapan berakhirnya. Ya sebutlah awalnya kehidupan di dunia ini ya dimulai ketika Allah menempatkan Nabi Adam di bumi. Ya asalnya kan Nabi Adam di surga, karena melanggar kemudian oleh Allah diusir, ditempatkanlah di bumi itunya. Itulah sebutnya itu awal mula adanya kehidupan ya di bumi ini, mulai dari Allah menempatkan Nabi Adam alaihissalam ya, yang kemudian kan berketurunan hingga sekarang dan akan terus itunya berlangsung berjalan kehidupan dunia ini, dan pasti ada akhirnya. Dan akhir dari dunia ini pun oleh Allah sudah disebutkan, sudah dijelaskan, yaitu terjadinya kiamat. Bahwa alam raya ini semuanya akan dihancurkan, dimusnahkan. Ya berakhirlah kehidupan dunia dengan cara seperti itu ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah ada awal dan akhir. Sebutannya awal zaman kapan ya, ketika Allah menempatkan Nabi Adam. Nah adapun akhir zaman ya, Rasulullah SAW sendiri sudah menyebutkan sebetulnya ya, di antara ciri-ciri akhir zaman atau kiamat itu sudah dekat. Tapi ini sangat relatif gitu ya. Dekat itu artinya tidak lama gitu ya, tidak lama berarti sudah sampai ke bagian akhir, ke tahap akhir gitu dari kehidupan dunia. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ciri sudah dekatnya kiamat itu adalah bermunculannya Dajjal. Itu di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nya disebutkan bermunculan Dajjal, jumlahnya sekitar 30 orang dan semuanya mengaku sebagai nabi. Nah, ini di ciri akhir zaman itu ya, bermunculan Dajjal sampai 30 orang. Nah semuanya mengaku sebagai nabi. Nah ternyata kan ketika Rasulullah SAW masih hidup pun orang yang mengaku nabi itu sudah ada, yaitu Musailamah namanya ya, Musailamah, yang kemudian disebutlah dikenal dengan Musailamah Al-Kazzab, Musailamah si pendusta, karena dia mengaku sebagai nabi. Kalau ini diantaranya yang saya ingat, kalau Rasulullah SAW itu kan mendapat wahyu itunya berupa Al-Quran. Ya, diantaranya di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Fil. Musailamah kemudian juga, saya juga bisa membuat surat Al-Fil. Jadi buatlah surat Al-Fil dengan gajah. Gajah itu badannya besar, belalainya panjang. Ternyata surat Al-Fil versi Musailamah. Nah, jadi nerangkan gajah itu. Karena kalau surat Al-Fil dalam Al-Quran bukan menerangkan gajah, itu menerangkan peristiwa besar gitu kan. Surat Al-Fil di dalam Al-Quran itu menerangkan peristiwa besar, dan di dalamnya itu terdapat mukjizat. Menerangkan mukjizatnya di dalam surat Al-Fil itu ada keterangan tentang mukjizat, yaitu burung ababil. Alah dalin ngarana burung ababil mah deui.
Beda deui aya sebutan ababil tadi. Ababil aya mah beda deui lain sebutan ababil mah. Siga halu. Halu teh baheula mah da pariti nutu aya mah beda deui halu teh. Geus teh gaul jeung alay matakna. Jadi begitu ta. Itu kemunculannya itu kan wa arsala alaihim toiron ababil itu mukjizat. Itu kejadian itu mukjizat. Ya, Allah mengutus burung yang ababil itu jumlah yang sangat banyak. Ya bukan apa burungnya. Burung itu hanya muncul pada kejadian itu, dan orang-orang yang melihat burung tersebut tidak ada yang tahu, tidak pernah ada yang melihat ini burung apa. Kemunculannya hanya saat itu untuk menghancurkan pasukan Abroha. Kan setiap burungnya kan membawa, kalau ayat menyebutnya kan tarmihim bihijaratin min sijil. Setiap burung itu kan membawa lumpur kering gitu ya, tentunya lumpur kering, lalu dilemparkanlah itunya ke pasukan Abroha sampai semuanya hancur. Itu kejadian mukjizat burungnya saja, burung dari burung apa, dan datangnya itu hanya untuk menghancurkan pasukan Abroha. Setelah setelah pasukan Abroha hancur, burungnya pergi entah kemana, dan tidak ada satu orang pun yang tahu itu burung apa. Ternyata itu mukjizat Rasulullah SAW, padahal beliau belum lahir. Kalau mukjizat itu khusus Nabi ya. Kalau ini dibilang mukjizatnya Nabi Isa, nggak bisa. Ya kan sebelum Rasulullah SAW kan Nabi terdekat Nabi Isa. Apa ini mukjizatnya Nabi Isa? Nabi Isanya sudah lama nggak ada. Itu mukjizat yang yang Allah turunkan lebih dulu itu ya, sebelum Rasulnya diutus oleh Allah. Di DP-an heula tah. Oleh Allah teh mukjizatnya didahulukan. Surat Al-Fil itu sependek itu menerangkan sejarah besar gitu ya, itu menerangkan kejadian atau peristiwa yang luar biasa dengan surat sependek itu ya. Nah kemudian Musailamah, saya juga bisa, saya juga punya surat Al-Fil. Surat Al-Fil teh gajah itu badannya besar, belalainya panjang. Belalainya panjang gitu. Surat nanahaon atuh deui barina ge. Nah ini berarti sebutan akhir zaman itu kapan? Rasulullah SAW itu nabi yang terakhir. Oh iya, berarti ini sudah ada di akhir zaman. Nah itu sudah ada di akhir zaman gitu ya. Nah hanya ini nanti hadis ininya dengan redaksi hadis seperti tadinya, bahwa orang-orang soleh itu akan meninggal satu persatu. Bahkan akhirnya, ya menurut hadis ini, akhirnya orang soleh itu tidak ada sama sekali. Dan yang paling parah itu nanti ininya saya bacakan hadisnya. Dan keadaan bumi dunia yang paling parah gitu ya, yang paling parah itu kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi yang beriman. Artinya dunia ini hanya terisi atau penduduk bumi manusia gitunya, semuanya kafir, tidak ada satupun orang yang beriman. Padahal ketika ada orang Islam pun belum tentu soleh.
Ya, padahal ketika ada orang Islam pun, apakah orang Islamnya soleh? Belum tentu. Kemudian semakin parah, artinya kondisinya itu akan terus menurun lah gitunya, semakin parah. Puncaknya adalah di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang beriman, sehingga di bumi ini hanya terisi oleh orang-orang kafir. Nah, kalau sudah demikian kondisinya, ya tinggal ini saja, tinggal apa namanya disebutnya, tinggal cek urang Sunda, ya tinggal der kiamat lah kalau sudah seperti itu ya. Karena dunia ini akan, atau alam raya sebetulnya ya, sebutlah dunia ini tidak akan kiamat apabila di buminya masih ada yang beriman. Nah, ternyata oleh Allah itu ketika masih ada orang yang beriman, maka Allah akan mematikan semuanya, sehingga tersisalah orang-orang kafir, terjadilah kiamat. Nah, tapi ini kondisinya ya menunjukkan seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, diantaranya di riwayat Bukhari juga, ya, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari ditempatkan di dalam Kitabul Fitan, yaitu hadis yang la ya'ti ilaikum zamanun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak akan datang satu masa kecuali keadaannya itu lebih buruk dari sebelumnya. Artinya akan terus mengalami penurunan kualitas manusia. Di hadis tadi disebutkan bahkan nanti akan tersisa manusia-manusia sampah, ampas. Geus eueuh ieu na, geus eueuh sarina gitu, tinggal hampasna wungkul. Tanpa ruh. Ya, hidupnya itu seperti itu, tanpa ruh, tanpa hati yang hidup. Sementara yang menghidupkan hati itu adalah iman. Yaitu yang menghidupkan hati itu adalah iman. Ya, makanya manusia tanpa iman itu manusia sampah, manusia yang seolah-olah, ya, yang namanya ampas itu seperti apa? Ya, ampas dari apapun lah. Mau ampas kelapa kayak misalnya, ampas tahu. Dage atau apa? Ampas kecap. Ampas kopi, ya apa kan itu sampah kan untuk dibuang. Ya, itulah manusia yang ya, ampas itu kan apa namanya, kalau semacam yang baru ampas kelapa, ampas kecap, ampas tahu gitu kan. Apa ini kan sudah tidak ada sarinya, disebut tadi kan sudah tidak ada sarinya, sampah itu piceuneun cik urang Sunda mah piceuneun wungkul gitu mah. Nah, kualitas manusianya seperti itu. Nah, kalau manusia gitunya yang menjadikan manusia itu tadi kan sudah hilang sarinya, tanu matak nyari, nu matak nyari mah iman, berarti membuat manusia itu kan kalau ampas kan tidak bernilai. Ya, kalau ampas itu kan tidak bernilai berartinya. Nah, artinya yang membuat manusia bernilai itu adalah yaitu iman. Sementara nih kondisinya ya satu persatu itu orang-orang yang soleh itu satu persatu akan meninggal, akan pergi. Ini kembali lagi ke sini berarti nih, bahwa
manusia terbaik itu kan sahabat. Ya, manusia terbaik itu adalah para sahabat. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Islam ini sudah mencapai puncaknya, itu ketika hampir Rasulullah sudah hampir wafat lah gitunya, Islam ini sudah mencapai puncaknya. Nah, mendengar Rasulullah bersabda demikian, Umar bin Khattab menangis. Jarang-jarang Umar bin Khattab menangis. Umar bin Khattab biasa nama yang diceritakan menangis sama Abu Bakar. Umar bin Khattab menangis karena Umar bin Khattab saat itunya memahami bahwa sesuatu itu kalau sudah dikatakan sampai puncaknya, selanjutnya bagaimana? Ya, kalau sudah mencapai puncak pasti turun, masih naik bahkan belum, berarti ya kalau masih naik berarti belum puncak. Nah, Rasulullah sudah menyebutkan Islam itu sudah mencapai puncaknya. Umar bin Khattab menangis, artinya Islam ini mau seperti apa? Karena puncaknya ini sudah tercapai. Dan kalau sudah mencapai puncak, pasti dilanjutannya itu akan turun. Nah, dan ya benarlah ya, kalau di Kitabul Fitannya, di Kitabul Fitan di dalam Sahih Bukhari banyak hadis-hadis yang menggambarkan itunya bagaimana kondisi dunia, kondisi ya khususnya lah gitunya, khususnya kondisi Islam dan kaum muslimin ya setelah Rasulullah SAW tidak ada. Nah, diantaranya disabdakan dengan sabdanya yang tadi, yaitu tidak akan datang satu masa kecuali kondisinya itu lebih buruk dari sebelumnya. Nah, inilah yang menyebabkan Umar bin Khattab menangis, puncaknya sudah tercapai. Kalau dilanjutkan pasti ke bawah, bukan terus ke atas. Dan ternyata kan kondisi puncak ini hanya bisa dipertahankan apa yang dibangun gitunya, apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW ini hanya bisa dipertahankan sampai Khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah meninggal, Abu Bakar khalifahnya, Abu Bakar bisa mempertahankan kondisi yang dibangun oleh Rasulullah dari awal. Kemudian Abu Bakar meninggal, kondisi itu masih bisa dipertahankan oleh Umar bin Khattab. Nah, ternyata setelah Umar bin Khattabnya meninggal, mulai di situ menurun, dan seperti sabda Rasulullah barusan bahwa kondisinya akan terus semakin buruk. Nah, kualitas manusianya itu hanya seperti ini. Kualitas manusianya itu manusia sampah. Puncaknya kondisi seperti itu adalah kalau bumi ini hanya diisi oleh orang kafir. Nah, tapi kondisi yang disebut dengan manusia sampah itu bukan yang dimaksud yang barusan, bahwa kalau manusia di dunia ini hanya tinggal orang-orang kafir. Yang meninggal satu persatu itu orang-orang yang soleh. Artinya orang Islam pun belum tentu soleh. Orang-orang yang solehnya yang meninggal itu satu persatu. Ini mungkin nih hadisnya nih ya. Sugan aya keneh atunya hadisna. Biasa berang nyirian teh sok lalungitan. Kacau ya mah ya. Ya, diantaranya yang ini hadis nanti. Hadisnya riwayat Muslim
Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kondisi, kayak terjemahnya saja nih ya, hadis Muslim nih. Kalau di sini hadis riwayat Muslim nomor 3779. Nah, bagaimana kondisi kalian pada zaman, atau beliau mengatakan nanti akan datang kepada kalian satu masa ya, orang-orang baik telah pergi. Orang baik, orang-orang yang soleh, yang tadinya orang-orang yang soleh telah pergi, dan yang tinggal itu orang-orang yang buruk. Yang tadinya orang-orang, di sini disebutnya manusia dengan kualitas sampah. Ya, manusia dengan kualitas lah gitunya, dengan kualitas sampah. Di antaranya nih ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, manusia yang berkualitas sampah itu adalah janji dan amanah mereka telah rusak. Janji dan amanah mereka telah rusak, mereka berselisih, mereka itu. Nah, kemudian Rasulullah menggambarkan dengan seperti ini. Nah, mereka menjadi seperti ini. Kemudian beliau menganyam jari-jarinya, pabaliut, papukat, tidak teratur, artinya beliau menganyamkan jari-jarinya gitu ya. Yang beradol pokoknya malah itu kesimpulan nama. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami? Apa yang engkau perintahkan jika kami mengalami hal seperti itu, jika kami mengalami zamannya keadaan seperti itu? Beliau menjawab, ambillah apa yang kalian ketahui dari al-haq. Tetap saja kan Rasulullah memerintahkannya, peganglah al-haq. Artinya tetaplah berpegang kepada al-haqnya, kepada kebenaran, dan jauhi apa yang kalian ingkari. Terimalah apa yang menjadi hak kalian, dan tinggalkanlah apa yang menjadi hak orang banyak. Nah, ini yang kondisi ini ya teh, berarti ya teh kondisi di mana orang-orang yang disebutnya kan guroba, orang asing, terasing, terpinggirkan, gitu, termarginalkan. Negeri ngeri judulnya teh. Gimana lo gitu tuh. Aduh, ampun nih. Ya maka ya tetaplah berpegang kepada al-haq, tinggalkan gitunya, tinggalkan meskipun mereka itu mayoritas. Artinya tetaplah berpegang kepada al-haq, dan jauhilah apa yang kalian ingkari. Tentu yang diingkari ini kan yang tidak sesuai dengan al-haq, wajib memang kan diingkari. Tapi kondisinya ini sudah sangat minoritas, sangat, jadi biar bagaimanapun itu akan jadi sangat lemah untuk bisa mengubah itu, bahkan mustahil. Sudah sampai kepada kondisi demikian, untuk bisa mengubah itu sudah mustahil. Bahkan orang yang berpegang kepada al-haqnya inilah yang tadi yang harus termarginalkan, yang harus tersingkir, bahkan harus menyingkir untuk menyelamatkan agamanya. Di dalam kondisi itu masyarakat yang sampah. Ini salah satunya ya, akan datang nanti satu masa di mana orang-orang kondisinya seperti itu ya. Satu persatu orang-orang yang solehnya pergi, yang tinggal itu adalah manusia yang buruk. Ini di riwayat Muslim. Kalau di sini hadisnya lebih panjangnya daripada yang di Bukhari yang sedang dibahas. Nah, kondisinya itu ini diantara cirinya bahwa janji dan amanah itu sudah rusak. Artinya kalau janji dan amanah sudah rusak,
Berarti kebohongan, dusta itu yang menjadi biasa. Padahal hal tersebut itu adalah ciri khas dan kegemaran orang-orang Yahudi. Ini jadi banyak terkait gitu ya dengan beberapa hadisnya. Jadi antaranya kan karena orang Islamnya yang mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir, ya kenalah orang Yahudi itu hobi dan bahkan ciri khas mereka itu berdusta. Nah, orang kafir mengikuti mereka, ya jadilah seperti ini. Artinya ini kualitas sampah itu orang yang sudah tidak lagi menganggap menganggap urusan besar gitu ya, tidak lagi menganggap urusan besar terhadap suatu janji. Janji itu hanya ya gitulah. Ya janji itu hanya artinya orang berjanji itunya itu sangat mudah gitu ya, tapi ya karena tidak lagi dianggap urusan besar, diremehkan, disepelekan gitu. Artinya ketika berjanji harewe kan itu nanti kalau ditagih itu paling ya biasalah mengalak irahanya liar aja gitu. Kapan saya janji? Atau kalau tidak bisa mengelak, ya seperti nggak ada apa namanya ya, siga itu dosa gitu. Tah itu wajah tanpa dosa lo lempeng we. Oh kan ada Pak, itu di surat Al-Maidah ayat pertama kalau nggak salah itunya, Al-Maidah yang pertama, dan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang Allah memerintahkan penuhi janji, aufu bil uhud kalau nggak salah bunyi ayatnya kurang lebih seperti itu ya, wajib itu memenuhi janji. Ya ini diantara ciri manusia rusak itu adalah nah ini janji dan amanah mereka itu sudah rusak, sudah amburadul, amanah itu sudah hilang. Pernah juga kan kemarin disampaikannya bahwa ya amanah jujur lah bahasa Indonesianya ada amanah bahasa Arab. Ya amanah, kejujuran itu Allah masukkan ke dalam lubuk hati manusia. Artinya Allah simpan di dalam hati manusia itu di bagian yang paling dalam, yang tersembunyi leungit eta ge sakitu disimpen didinya hilang gitu. Padahal amanah itu Allah simpannya di dalam hati manusia itu di bagian yang paling di dalam hati sanubari leungit eta amanah sakit, padahal Allah simpan di ya artinya apalagi kalau amanah itu hanya ditempel gitu, hilang entah dari zaman kapan. Ya amanah itu hilang. Ini ciri khasnya, berarti bukan ciri khasnya ya, ciri-ciri manusia dengan kualitas sampah. Kesolehan itu sudah tidak ada, berarti kan karena kan orang solehnya sudah pergi, yang tinggal yang ada itu adalah manusia dage ampas tahu gegedoh pun kopi mah atuh gegedoh ditinjuh deui nya herang atuh da geus gegedoh ditinjuh deui nya herang da geus sarian kok mau 2-3 kali mah ditinjuhna tah eta nu kitu tah percuma ditinjuh deui ge berulang-ulang ge. Ya kenapa? Karena itu sarinya sudah yang itu adalah ampas, itu sampah gitu, ampas teh. Tak kualitas manusia sampah itu ini diantaranya disebutkannya di manusia yang kualitas sampah itu janji dan amanah telah rusak. Satu tanya hadisna tanya nah kemudian di hadis yang lain nih, ini saya nyari yang ini nih, ada tadi menang nyerian atau
Nah, karena kondisinya demikian, itunya artinya itu yang saya cari itunya, maka yang diangkat menjadi pemimpin itu adalah ya yang seperti itu. Berarti pemimpinnya juga seorang pemimpin yang rusak, sama karena yang ada manusia-manusia yang seperti itu. Kalau kita bandingkan gitu ya, kalau kita bandingkan dengan ya Rasulullah itu pemimpinnya, bagaimana Rasulullah SAW memimpin manusia. Kemudian setelah Rasulullah tidak ada lah, bagaimana Abu Bakar memimpin manusia. Kan Abu Bakar bisa mempertahankan gitunya, mempertahankan kondisi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Artinya Abu Bakar ini bisa memimpin sehingga tidak terjadi perubahan. Nah, karena pemimpinnya Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling utama, ahlul ilmi wal fadli. Itu pemimpinnya itu adalah ahlul ilmi wal fadli disebutnya ya, orang yang berilmu dan memiliki keutamaan. Yang disebut al fadlu itu adalah orang yang terdepan dalam beramal soleh, itu al fadlu, orang yang berilmu dan orang yang ini kalau dalam bab man ahaqqu bil imamah, sebetulnya ini di dalam sholat sih dibahasnya ya, siapa yang paling berhak menjadi imam, itu ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah, seseorang yang memiliki, yang berilmu dan memiliki ternyata ahlul ilmi wal fadli, dua yang dimilikinya untuk menjadi imam itu, pemimpin itu, yaitu ilmu dan al-fadlu. Al-fadlu itu apa? Al-fadlu itu adalah orang yang terdepan dalam hal beramal soleh. Bukan hanya sebelah, berarti bukan hanya sekedar berilmu, tapi lihat pada amalannya. Nah, lihat amalannya. Abu Bakar itu kan orang yang tidak atau selalu menjadi menjadi yang terdepan gitu lah. Abu Bakar itu selalu yang menjadi yang terdepan dalam hal beramal soleh. Ya maka inilah beliaulah, atau Abu Bakar inilah yang dipilihnya oleh Rasulullah untuk memimpin umat setelah Rasulullah tidak ada. Maka kualitas manusianya pun gitu yang dipimpin oleh Abu Bakar itu ya akan terwarnai oleh kualitas pemimpinnya. Nah, dalam keadaan seperti ini ya hadisnya mana tuh tadi ya, yaitu mereka itu kemudiannya di dalam hadis itu mereka akan mengangkat pemimpin yang bodoh. Itu sangat berbahaya itu kalau pemimpinnya itu seorang yang bodoh, atau kebalikan dengan yang tadi kan, yang paling berhak menjadi imam pemimpin itu adalah ahlul ilmi, harus yang berilmu wal fadli dan yang terdepan di dalam hal beramal. Nah, diangkatnya pemimpin yang bodoh itu ya karena semuanya gitu manusia yang ada itu hanya manusia dengan kualitas sampah yang tadi. Ya saya ayah, berarti diangkat pemimpin lagi dua ayah. Ya karena orang-orang solehnya gitunya sudah tidak ada. Nah, ini juga sejalan dengan hadis yang ini. Min asyrati sa'ah disebutnya ya, Rasulullah menyebutkan ini diantara ciri-ciri kiamat. Di antara ciri-ciri kiamat itu nomor yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah dicabutnya ilmu agama nih ya, yang dimaksudnya dicabutnya ilmu.
Bagaimana Allah mencabut ilmu? Bukan mengambil, bukan merenggut lah gitunya, bukan merenggutnya sekaligus dari kepala, sebutlah dari kepala ahli ilmu, tapi Allah mengambil ilmu itu secara perlahan, yaitu dengan mewafatkan satu persatu orang yang berilmu. Kalau sudah seperti itu, maka terjadilah ciri-ciri kiamat yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah. Wa yazharul munkar, kemunkaran, kemaksiatan, perbuatan dosa itu semakin atau menjadi marak, bahasa kitanya ya, menjadi marak. Bahasa Sunda nama salieu breh gitu. Rek ngali kamana wae, mali kamana wae, yang terlihat, yang nampak itu adalah kemungkaran. Ya, kemungkaran semakin marak. Puncak nama eta wa yazharul haraj. Pembunuhan itu sudah semakin merajalela. Dengan alasan sepele pun, dengan alasan sepele saja orang itu bisa membunuh. Namun dimulainya dari situ, jadi dimulainya dari Allah mencabut ilmu. Nah, kalau sudah dicabut ilmu, nah inilah sejalan dengan hadis ini, yang ada manusia seperti apa. Ya beruntunglah, kayaknya beruntunglah gitu kalau di dunia ini masih ada orang-orang yang soleh. Karena itu akan hilang gitu. Itu akan hilang, dan memang kan sejalan dengan yang tadi juganya bahwa dari masa ke masa itu ya, itu dari masa ke masa atau masa berikutnya itu kondisinya itu lebih buruk dari sebelumnya. Artinya orang solehnya itu akan terus semakin berkurang sampai orang-orang soleh itu betul-betul menjadi makhluk langka yang harus dilindungi dan ditempatkanlah di Taman Nasional. Dilindungi, tidak boleh diburu eta mah. Jadi heritage eta mah pokoknya mah. Ya bahkan kan puncak nama sampai kepada yang betul-betul masih mempertahankan agamanya itu harus tersingkir. Mungkin saat ini kita belum lah gitunya, kalau kondisinya sampai demikian, lebih buruk lagi sampai akhirnya dunia ini hanya diisi oleh orang kafir. Selesai, berarti alam dunia itu berakhir sampai di sana. Ya, terjadinya kiamat itu kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Tapi rasanya gitunya hari ini juga sudah terasa sebetulnya orang-orang yang soleh itu sudah semakin langka, benar-benar manusia langka orang-orang yang soleh. Dan juga sudah terasa ya di mana-mana pasti ini ya. Kalau kita lihat di sekitar kita lah gitunya, yang notabene kan umat Islam di Indonesia itu kan jauh lebih banyak. Tapi yang terlihat ya tadi, kalau kita keluar rumah kita melihat kemungkaran enggak? Begitu keluar juga langsung yang terlihat itu kemungkaran. Dalam berbagai bentuk lah gitunya. Nah diantaranya nih ya, ini realita nih ya, ini kenyataan. Kalau kita ke pasar, ketika beli sesuatu timbangannya jujur nggak? Itu sudah di mana-mana di kita ini orang yang timbangannya jujur itu sudah nggak ada mungkin. Ya dalam segala aspek kehidupan gitunya, di situ terjadi kemungkaran, di situ terjadi pelanggaran. Itu di antara ciri kiamat itu wa yazharul munkar. Ya, kemungkaran itu sudah marak, sudah nampak di depan mata.
Ini satu lagi nih hadis yang riwayat Muslim ya. Ini hadisnya cukup panjang nih. Nu ira we nya yang berkaitan dengan bab ininya nih dari hadis ini. Rasul SAW bersabda nih bahwa kiamat terjadi hingga ini dan itu. Nu ya terang nanti dina ya. Nah ya mungkin ini yang ramai dibicarakan sebetulnya ya ini. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan muncul di tengah-tengah umatku. Wah ya, tentang Dajjal. Padahal tong di pikiran Dajjal mah, isi pikiran mah amal sorangan. Bisi pikiran Dajjal liur, poho ari nginum ku kenca. Ayo geus pikiran Dajjal lah. Dajjal akan muncul di tengah-tengah umatku, lalu ia tinggal selama 40. Aku tidak tahu kata rawinya ya, apa 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Tuh kan melah Dajjal mangke kudu bisa akan dibunuh. Dari di perangan ke orang make panah. Latihan memanah. Merang jeung saha tuh. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun. Tidak ada permusuhan di antara dua orang. Tak damainya setelah turun Nabi Isa. Ya, tidak ada permusuhan gitu ya, antara dua orang. Kemudian Allah mengutus angin. Ini angin di dia angin sejuk sih. Angin mamiri lah mun di urang mah. Angin yang lembut artinya tidak terasa, bukan angin puting beliung atau eta mah. angin sepoi-sepoi gitu. Do eta teh geuning lamun keur penterang-pentering mah geunah teh lamun dipake sare bari keanginan kitu tah angin kitu. Padahal eta teh padahal itu akan mencabut nyawa. Padahal itu akan mencabut nyawa kalau di dalam hatinya ada iman. Ya Allah akan mengutus angin yang lembut dari arah Syam. Lalu tidak tersisa seseorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan meskipun sebesar biji sawi, yang tersisa kecuali angin tersebut akan mencabut nyawanya, akan mematikannya. Nah, hingga bila pun salah seorang dari kalian masuk ke dalam gunung, pasti angin itu akan memasukinya dan mencabut nyawanya. Aduh, jadi ada gegebegan aya mun angin tengah barang angin ngahiliwir. Genah teh. Komo kitu mah jol ieu teh ngamparkeun eta tikblok di luhureun padung wah bahaya tah. Orang Cikur teh. Aduh, jadi panas-panas kieu handapeun tangan alpukat amparkeun di tikblok. Luhureun padung kegoleran dinya angin teh sepoi-sepoi. Udah geus di akhirat. Udah geus di akhirat ruas. Nah, artinya mau sembunyi kemanapun pasti hanya akan didatangi oleh angin tersebut dan akan mencabut nyawanya. Nah, kemudian yang tersisa hanya orang-orang yang buruk. Kalau di sini dibandingkannya seperti ringan, ya orang-orang buruk seperti ringannya burung. Ya, maksudnya ini begitu cepat melakukan keburukan dan keinginannya seperti binatang buas. Nah, perilaku mereka hanya seperti binatang buas dalam melakukan kekejaman, kelaliman terhadap sesama. Mereka tidak lagi mengenal kebaikan dan mereka pun tidak mengingkari kemungkaran. Dan setan menggambarkan untuk mereka, lalu mereka, mengapa kalian tidak menanggapinya? Ya, mereka bertanya,
apa yang akan engkau perintahkan, apa yang kau perintahkan kepada kami. Setan menyuruh mereka menyembah patung, mereka melakukannya. Rezeki mereka lancar dan kehidupan mereka baik. Si gendung ngeunah gitu hidup di dunia nanti, padahal kondisinya ya seperti yang nikmat gitunya. Rezekinya lancar, kehidupannya baik. Tapi kalau dari segi agama lah gitunya, dari segi agama tadi itu yang mereka itu adalah orang-orang yang, kalau di sini di hadis ini digambarkannya orang-orang yang buruk di sini adalah keinginannya itu keinginan itu kepada hal-hal yang buruk. Kepada sesama manusia itu ini kalau melakukan kelaliman, kekejaman, artinya rasa kasih sayang terhadap sesama sudah hilang. Nah, padahal ada hadis yang ini ya, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Ya, Allah tidak akan melimpahkan rahmat kepada orang yang tidak menyayangi sesamanya. Ya, Allah tidak akan merahmati orang yang tidak menyayangi sesamanya. Nah, ini sudah hilang. Justru yang ada itu manusia itu seperti binatang buas, artinya karena keinginan yang buruk, kemudian terhadap sesama manusia itu ya yang seperti inilah keinginannya itu melakukan kekerasan, kekejaman. Kalau kalau bentuknya tentu bisa beragamnya, mungkin secara fisik, mungkin secara verbal, dalam bentuk apapun. Tapi seperti inilah hanya sikap manusia terhadap sesamanya. Tuh digabung kalau dengan hadis yang tadinya, mereka itu cirinya manusia-manusia yang buruk itu, kalau yang tadi itu kan sudah kehilang amanah, janji sudah tidak lagi dianggap sesuatu yang besarnya, janji itunya sesuatu yang besar, karena kalau melanggar janji itu sebetulnya melanggar perintah Al-Quran. Betulnya di ayat pertama gitu di Al-Maidah teh yang memerintahkan gitu, wahai kayak itu nantilah penuhilah itu, tunaikanlah janji. Nah, kalau di sini ya seperti itunya. Nah, bahkan setan memerintahkan mereka menyembah patung, mereka melakukannya. Ini rezeki mereka lancar dan kehidupan mereka baik. Nah, dalam kondisi seperti itu kemudian sangkakala ditiup, tidak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan memiringkan leher dan mengangkatnya. Nggak tahu dia gambarnya seperti apa. Sangkakala ditiup tidak ada yang mendengarnya kecuali dia memiringkan leher. Ya nggak tahu dia maksudnya apa nih ya, apa jadi darah rengdek gitu. Begitu mendengar sangkakala teh merengkel merenannya. Nah, itulah saya nggak tahu nih maknanya, dia belum membaca penjelasannya nih. Ini terjemahnya nih seperti ini, memiringkan leher dan mengangkat lehernya. Orang pertama yang mendengarnya adalah orang yang tengah memperbaiki telaga untuk untanya. Ada utang urus onta otaknya. Beliau bersabda, ia mati dan orang-orang pun mati. Setelah itu Allah mengirim atau menurunkan hujan seperti hujan rintik-rintik, kemudian tubuh manusia bermunculan. Ini ternyata sudah di akhirat nih, kalau tadi kan dunia berakhir ketika ditiupkan sangkakala. Kemudian Allah menurunkan hujan seperti hujan rintik-rintik, kemudian tubuh manusia bermunculan, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Ini sudah di akhirat. Setelah itu beliau bersabda, wahai manusia, kemarilah menuju Tuhan kalian. Wah, ini sudah di akhirat. Wahai manusia, kemarilah menuju Tuhan kalian dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Yang tadi tanya
tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Itu berdasarkan surat Az-Zumar ayat 68. Nah, lanjutannya setelah itu beliau bersabda, ya, wahai manusia, kemarilah menuju Tuhan kalian dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Itu berdasarkan surat As-Saffat ayat 24. Selanjutnya beliau bersabda, keluarkanlah utusan api. Nah, dikatakan dari berapa? Dijawab 999 untuk setiap 1000. Ini maksudnya yang masuk neraka. Dikatakan kepada tadi, keluarkanlah utusan api, itu bahasanya ya. Keluarkanlah utusan api. Kemudian ditanyakan dari berapa? 999 untuk dari 1000. Yang beliau bersabda, itulah hari yang menjadikan anak-anak berubah, Al-Muzammil, dan itulah hari betis disingkap, surat Al-Qalam ayat 42. Itu yang kalau itunya yang tadinya yang berkaitan langsung itu yang manusia sampah, manusia tinggallah orang-orang yang solehnya satu persatu meninggal, kemudian yang tertinggal itu orang-orang dengan kualitas sampah yang terus menurun sampai akhirnya Allah akan mengutus angin hingga yang masih ada iman di dalam hatinya itu akan mati semuanya. Inilah kondisi terburuk dunia ketika hanya diisi oleh orang-orang kafir. Nah, kejadian berikutnya kan kiamat kalau sudah seperti itu. Nah, tapi ya yang ini nih yang bahwa yang tadinya bahwa orang-orang yang soleh itu memang sudah semakin, orang-orang yang soleh itu sudah semakin langka, benar-benar jadi manusia langka. Orang yang soleh sebagai makhluk langka. Nah, kalau itu sekarang sudah sangat terasa, ya sudah sangat terasa itunya dengan ya artinya orang soleh itu orang yang seperti apa? Ya orang-orang yang soleh itu orang yang seperti apa gitu ya. Dan diulah nu kieu teh akan bae teh salat ge asal bager, soleh nu kitu teh. Tuh ampun. Ya orang-orang yang soleh itu ini bisa dijadikan banyaknya yang di dalam Al-Qur'annya banyak yang menyebut orang-orang yang soleh gitunya. Di antaranya yang ini saja nih yang saya ingat. Orang-orang yang soleh itu orang seperti yang di surat An-Nisa ayat 69. Kan ada 4 kelompok orangnya yang di ayat itu disebutkan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. 1 para nabi, 2 para siddiq, 3 orang yang syuhada yang mati syahid, dan keempat adalah orang soleh. Di awal surat ini Allah menyebutkan yaitu man yuti'illaha war rasul. Nah, itulah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang-orang yang seperti itu berartinya orang-orang yang ya sebutlah orang-orang yang betul-betul orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya itu sudah semakin langka, dan itu pasti terjadi. Hari ini kita sudah merasakannya sudah sangat terasa bahwa orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya itu sudah semakin jarang. Ya sebutlah begitu bahwa manusia langka, ya makhluk atau sebut makhluk atau ini hari makhluk mengkesanan teh makhluk halus itu. Makhluk Tuhan kekara ya manusia langka, betul-betul manusia langka. Nah, itulahnya dari ini nih
Ini penjelasan di Fathul Bari-nya pun tidak terlalu banyak. Ya, di penjelasan di Fathul Bari-nya pun Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab ini itu mengarahkan ke hadis ini, karena kita kan ini membahas hadis ini dia. Membahas hadis ini di dalam Kitabur Riqaq gitu ya, tentang kelembutan hati. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini di kitab ini mengarahkan bahwa nanti hadis ini akan dibahas panjang lebarnya di dalam Kitabul Fitan. Ya, dalam pembahasan tentang fitnah atau kerusakan asa teu genah nyebut kerusakan Islam, Islam mah rusak sebetulnya. Yang rusak itu kaum muslimin. Ya kalau Islamnya kan, Islam itu Al-Quran. Ya Al-Quran kan akan tetap ada, dan seperti itulah Al-Quran. Kemudian penjelasannya ada di sunnah juga nggak akan rusak sunnah. Yang rusak itu adalah orang-orang Islam, karena tidak lagi berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Kitabul Fitan itu kan kalau hadis tadinya, tidak akan datang satu masa kecuali kondisinya itu lebih buruk dari sebelumnya. Kan yang rusak, yang buruk, yang menurun kualitasnya itu kan manusianya, bukan Islamnya. Apalagi kalau menyebut wah ini dilarang kerasnya, entah siapa nih yang memulai menyebutkannya, disebutnya zaman edan. Waduh, raka gede pisan sih eta yang memulai menyebutkan zaman edan. Ada khusus hadis yang jangan memaki-maki waktu. Ya waktu zaman gitunya, jangan memaki-maki waktu karena Allah itulah waktu. Itu langsung memaki Allah kalau begitu. Ya ada hadisnya yang jangan memaki-maki waktu karena fa innallaha huwa dahru la tasubud dahru fa innallaha huwa dahru. Jangan memaki menjelek-jelekan zaman waktu karena Allah sendiri itulah waktu. Dan tadi ta sebutan eta teh ulah pisan berarti nyebut gitu. Karena yang edan itu bukan zamannya. Maneh edan mah. Karena yang buruk tadi kan manusianya, penghuni dunianya, pengisi waktunya, itulah yang buruk. Wong edan, nah itu baru benar kalau wong edan. Dasar wong edan itu baru benar. Kalau nyebut zaman edan, waduh, tong nyebut sekali-kali dia nyebut itu dasar wong edan. Itu baru benar manusianya yang karena seperti ini, manusianya manusia dengan kualitas buruk, sampah. Nah, itu beberapa cirinya, diantaranya janji itu sudah disepelekan, amanah sudah hilang. Apalagi tadi di hadis Muslimnya, keinginannya itu hanya kepada keinginan yang buruk, juga kehilangan tadinya, kehilangan rasa semacam apa namanya respect lah gitu terhadap sesama. Keinginannya itu menerkam. Pokoknya kabatur teh hayang teh ngerekam bae pokoknya. Aduh wong edan. Dasar wong edan. Nah, itu pas kalau itu betul. Wong edan, jangan waktunya. Dasar wong edan. Aduh biung ya. Dasar wong edan. Kebaik dari jelema itu mah wong lah. Wah jelema waras. Atau salah tuh jam 21 lah. Tapi intinya ini ya, ini satu kondisi gitu ya. Satu kondisi di mana orang-orang soleh itu akan satu persatu pergi. Orang-orang yang soleh itu akan satu persatu diwafatkan oleh Allah hingga
menjadi langka, manusia langka, jarang, dan puncaknya seperti hadis yang tadi, ini akan terus berjalan sampai betul-betul tidak tersisa orang soleh.